Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi kelas 8 SMP Global Insani School. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai sistem gerak pada manusia, lanjutan dari pertemuan selanjutnya ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Apa saja yang ada di sistem gerak pada manusia? Perhatikan di sini ada peta konsepnya. Sistem gerak pada manusia yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, alat gerak pasif, yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak pasif tentunya terdiri dari tulang, rangka, dan sendi, sedangkan alat gerak aktif tentunya diisi dengan otot. Mari kita lanjutkan. Gerakan pada makhluk hidup. Nah, di sini gerakan pada makhluk hidup yang pertama ada gerakan pada tumbuhan dan yang kedua gerakan pada hewan. Gerakan pada tumbuhan di sini tidak bisa terlihat dengan jelas atau terlihat dengan nyata. Sedangkan gerak pada hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Mari kita lanjutkan. Gerakan pada tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Nah, gerakan pada tumbuhan ini tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan saja. Contohnya misalkan pada bagian akar, pada bagian bunga, pada bagian daun ataupun pada bagian tunas. Kalian bisa perhatikan contohnya, ini di pinggir ada gambar yang bagian A, yaitu tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, tunas tumbuhan ini bergerak tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Contoh yang kedua yaitu bunga pukul 4 akan mekar di sore hari. Nah, dia itu berarti bergerak ya, mekar yang tadinya menutup dan akhirnya membuka. Berarti ada gerak pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, ini ada daun putri malu atau tumbuhan putri malu. Perhatikan di sini, putri malu dia akan menutup jika disentuh. Nah, berarti daunnya itu bergerak apabila disentuh atau tersentuh. Selanjutnya, gerak pada hewan di sini mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak pada hewan maupun pada manusia itu sama ya, terdiri dari tulang dan otot. Nah, di sini perbedaannya ada gerakan pada hewan ini ada yang namanya exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton di sini merupakan rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh sebagai tempat menempelnya otot. Contoh hewan yang memiliki exoskeleton adalah moluska dan arthropoda. Moluska contohnya seperti siput, sedangkan arthropoda contohnya seperti jangkrik. Yang kedua, endoskeleton. Endoskeleton ini merupakan struktur tulang keras atau tulang rawan yang di dalam tubuh organisme berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contoh hewan yang memiliki endoskeleton adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kambing, jerapah, buaya, dan masih banyak hewan lainnya yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Kemudian yang ketiga, ada hewan yang memiliki exoskeleton dan endoskeleton. Nah, contoh hewan tersebut adalah kura-kura dan penyu. Exoskeleton pada kura-kura dan penyu ini berupa cangkang yang menutup bagian punggung dari kura-kura dan penyu, disebutnya karapas, dan yang menutupi bagian perutnya disebutnya plastron. Selanjutnya ada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia seperti yang sudah kita ketahui terdiri dari tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif.
Nah, kita bahas yang pertama tulang dulu. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, jadi di sini tulang bisa bergerak dengan bantuan otot. Berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan disebutnya cartilago dan tulang keras disebutnya osteon. Tulang rawan ini sudah dibahas sebelumnya ya, tetapi di sini lebih detail lagi. Tulang rawan dibagi menjadi 3. Ada tulang rawan hialin. Dia bentuk tulang rawannya terbanyak, kemudian mempunyai matrik homogen, halus dan transparan. Terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antar tulang rusuk dan tulang dada. Ini gambarnya bisa diperhatikan. Yang kedua ada tulang rawan elastis. Tulang ini bersifat lentur, matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Dan yang terakhir, tulang rawan fibrosa. Tulang ini bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serat kolagen, tidak teratur, terletaknya pada antar ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, setelah tulang rawan, baru kita masuk ke tulang keras. Tulang keras ini merupakan rangkai yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Ada yang disebut dengan osteosit. Osteosit itu adalah sel dari tulang keras. Dia akan membentuk konsentris yang berlapis-lapis. Kemudian ada yang disebut dengan periostem. Periostem ini adalah bagian luar tulang keras sebagai tempat melekatnya otot. Nah, matriks pada tulang keras tersusun atas ada matriks kolagen, ada juga mineral seperti ion Ca2+, Mg2+, dan PO4,3-. Nah, matriks tulang keras ini membentuk lingkaran konsentris yang disebutnya lamela. Kemudian lingkaran-lingkaran sel dan matriks ini mengelilingi yang dinamanya saluran Havertz. Kemudian di dalam saluran Havertz, perhatikan di sini ada gambarnya. Terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras tersebut. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Havertz melalui canaliculi. Nah, canaliculi ini juga sebagai saluran oksigen dan makanan, menyalurkan oksigen dan makanan, dan sebagai saluran untuk membuang limbah. Kemudian ada saluran Havertz, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras nanti akan membentuk sistem Havertz. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi ada sumsum kuning, fungsinya menimbun lemak, dan sumsum merah sebagai pembuatan sel darah merah. Nah, pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Nah, apabila kekurangan dari mineral-mineral tersebut bisa menyebabkan perusakan tulang keras. Kemudian tulang keras berdasarkan matriksnya, sifat matriksnya dibedakan menjadi 2, ada tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak matriksnya padat dan rapat, contohnya seperti pada lapisan luar tulang pipa, sedangkan tulang spons matriksnya berongga, contohnya terdapat pada tulang pipih dan tulang pendek. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan masih kita membahas mengenai sistem gerak di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.